Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memiliki aplikasi ini, yaitu aplikasi pembayaran uang sekolah yang sudah kami desain sedemikian rupa. Insya Allah mudah sekali menggunakannya dan fleksibel seperti itu. Bagaimana langkah-langkah menggunakannya? Pertama, teman-teman, pastikan aktifkan makronya terlebih dahulu. Kalau tidak kita aktifkan, maka akan muncullah peringatan warna merah ini, teman-teman. Merah jambu ya, gitu ya. Ada semacam security risk, Microsoft sudah mengblok makro dari untuk bekerja karena sumbernya tidak dipercaya katanya. Nah, dicurigai gitu ya. Oke. Maka kita harus aktifkan makronya terlebih dahulu, kita hilangkan peringatan ini. Bagaimana caranya? Kita tutup kembali, teman-teman. Saya akan kita kembali pergi ke filenya, klik kanan, properties. Nah, muncul box seperti ini, teman-teman jangan lupa centang bagian unblock, artinya kita izinkan. Apply, kemudian klik OK. Kita coba buka kembali, saya yakin peringatan tadi sudah hilang. Right, peringatannya sudah hilang. Yang kedua, kita aktifkan juga makronya di tempat yang lain, kita pilih file, option, kemudian trust center, center setting, kemudian kita klik lagi macro setting, pastikan posisinya di sini teman-teman, enable VBA macros, kita aktifkan gitu ya. Di sini juga dicentang, kalau belum tercentang pastikan sudah tercentang, klik OK dan insya Allah ini aplikasi sudah bekerja dengan baik. Lantas gimana cara menggunakannya? Mudah sekali. Langkah berikutnya adalah sebelum kita melakukan transaksi di bagian sini teman-teman, pastikan kita entry terlebih dahulu data sekolah, data siswa, dan jenis pembayarannya. Karena setiap sekolah kan punya data yang berbeda. Nama siswa yang berbeda dan jenis pembayarannya juga berbeda. Kita entry dulu data sekolahnya, sesuaikan dengan nama sekolah, alamat, dan informasi sekolah teman-teman. Sudah di entry, kita lanjutkan entry data siswanya, pastikan. Nah, diedit saja data-data ini teman-teman, sesuaikan dengan data yang ada di sekolah teman-teman seperti itu. Kemudian entry lagi jenis pembayarannya. Kami di sini buat JP1, JP2, jenis pembayaran 1, pembayaran 2 tinggal dirubah saja teman-teman ya, sesuaikan dengan pembayaran yang ada di sekolah. JP1 misalkan diganti dengan uang seragam, JP2 diganti dengan registrasi, JP3 diganti dengan uang rapor, terserah ya. Jadi ini fleksibel sekali. Nah, selesai. Oke, aplikasi ini sudah siap dilaksanakan. Artinya, teman-teman sudah bisa menerima pembayaran. Kita mulai di bagian transaksi. Right, kita lakukan di bagian ini, teman-teman. Misal nih, di bagian tanggal, kita anggap saja tanggal sekarang. Sekilas informasi, bagi teman-teman yang belum tersedia add-in tanggal ini, mohon maaf ya, add-in ini baru tersedia di Excel 365. Tapi no worries, kalau belum ada, teman-teman sebenarnya juga bisa ketik manual tanggalnya. Begitu ya. Kemudian kita isikan namanya. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah kita entry tadi, langsung ada pilihannya di sini, teman-teman. Mungkin muncul pertanyaan baru, bagaimana jika nama siswanya banyak? Bisa nggak dengan model pencarian? Bisa. Ketik saja inisialnya, teman-teman, misalkan Z di sini, maka ada dua pilihan, Zon Hedri atau Zaki Sahruri. In this case, kita pilih barangkali Zon Hedri, langsung muncul NIS dan kelasnya. Alright, kita tentukan jenis pembayaran apa. Misalkan Mr. Zon Henry ingin membayar pembayaran satu, barangkali jumlahnya berapa. Nah, kami sengaja tidak kunci berapa jumlahnya, karena bisa berbeda-beda setiap siswanya. Dalam kasus ini, misalkan pembayaran satu adalah sebesar 100.000, kemudian seharusnya berapa? Ya, seharusnya juga 100.000, artinya dia bayar cash. Kan sebetul, kita klik save, lihat perubahannya 1, 2, 3, langsung masuk di data transaksi kita. Alright, kita coba kembali ke dashboard. Apakah sudah diupdate datanya? Alright, kalau belum diupdate, teman-teman tinggal klik refresh di bagian sini. Ya, di sini ada refresh sebelah kiri. Nah, langsung masuk data yang baru, teman-teman ya. Tadi belum ada yang kelas 11 multimedia ini ya. Sekarang sudah masuk data yang baru. Alright, bukan 11 multimedia tadi ya. Kelas mana yang pertama tadi? Bilingual ini kalau nggak salah, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini pembayaran berdasarkan tahun. Kita coba cek karena datanya belum lengkap transaksinya. Baru ada 2025 ya. Berdasarkan bulan barangkali. Kita coba cek pembayaran di bulan Februari ada tidak? Klik nama bulannya. Belum ada. Karena transaksi kita kan tadi mulainya di bulan Mei gitu ya. Nah, maka
di bulan Januari Februarinya kosong. Kita klik bulan Mei, maka datanya langsung muncul. Kita bisa seleksi pembayaran juga berdasarkan rentang tanggal. Tidak hanya tanggal bulan teman-teman, per hari pun bisa kita lihat. Tanggal 17 Anda enggak yang membayar. Ternyata tidak ada yang membayar. Kalau nggak salah tadi di data transaksi kita yang ada membayar itu di tanggal berapa tadi ya? Di tanggal berapa kita cek transaksi, di sini ada tanggal 28 bulan 5 ya. Oke, kita coba kembali ke dashboard kita. 28 5 Mei itu yang ada. Maka kita bisa seleksi tanggalnya di sini, teman-teman. Nah, bulan Mei ya, Februari, Maret, Juni, sorry, mana Mei. Nah, 28 kalau nggak salah, kita klik tanggal 28, ada nggak? Nah, muncul datanya. Kan seperti itu, tanggal 27 ada nggak yang bayar? Nggak ada. Nah, ini sesuai dengan transaksi yang ada. Oke, teman-teman, sesuai dengan data transaksi kita. Kita unfilter kembali, kita clear filternya, klik. Nah, maka ditampilkan seperti ini. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa lihat, misalkan JP1 berapa sih yang sudah bayar, kelas berapa saja. Ternyata JP1 ada 200.000 uang masuknya, yang sudah pernah bayar 10 blingball dan 10 tahfiz, kan gitu. JP3 ada enggak? Nah, ternyata juga ada. JP11 ada enggak? Enggak ada. Kita clear lagi filternya. Kita mau lihat uang masuk dari kelas 10 bilingual. Nah, 100.000 dari kelas 10 tahfiz ada atau tidak? Kelas multimedia. Nah, ada ya. Kemudian kita klik lagi ini untuk ke semua keseluruhan kelasnya. Alright, saya rasa sesimpel itu cara menggunakannya, teman-teman. Kita juga bisa lihat di sini lebih detail pembayaran per siswanya. Ya, kita klik cetak kartunya. Nah, di sini kita tinggal pilih saja namanya. Misalkan John Henry, berapa yang sudah dibayar John Henry? John Henry baru pernah bayar JP1-nya saja. Oke, artinya masih banyak tunggakannya, JP2, JP3, JP4, JP5, ini adalah tunggakan John Henry yang perlu dibayar. Nah, ini fleksibel teman-teman, kita bisa tentukan yang mana saja yang wajib dibayar, kita uncheck atau cek di bagian sini, mana saja yang harus dibayar oleh siswa. Jadi ini fleksibel sekali. Misalkan di sini untuk JP20 nggak perlu dibayar. Perhatikan teman-teman perubahannya, saya uncheck, maka belum dibayar ini akan hilang nanti datanya di bagian kolom belum membayar. Sekarang sudah ada JP20 ya, saya uncheck, dia akan hilang. Saya coba klik 1, 2, 3. Nah, tidak perlu bayar. Yang ini kita lihat terjadi perubahan total tunggakan. Tetapi kalau harus bayar, dia akan masuk lagi. Dia termasuk kepada tunggakan yang harus atau kewajiban yang harus dibayar oleh siswa. Jadi ini fleksibel sekali, teman-teman. Nah, JP5-nya di sini JP4 Rp4. Kita tinggal rubah saja, misalkan JP4 itu bukan Rp4 ya yang harus dibayar, melainkan 75.000 misalkan. Jadi ini kami data sembarangan saja teman-teman. Nah, masuk maka langsung masuk di sini teman-teman. Total tunggakannya juga bisa diupdate kan seperti itu. Alright, tidak hanya itu sebenarnya teman-teman juga bisa lihat tunggakan berdasarkan rentang tanggal. Misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal ke berapa. Coba kita cek dari tanggal 4 sampai ke bulan April juga. Saya rasa ini belum ada datanya. Klik oke. Nah, belum ada transaksi. Maknanya dari tanggal 4 bulan 1 sampai tanggal 30 bulan 4 2025 ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh John Henry. Saya update lagi, barangkali jangan sampai April dong, sampai Mei lah kita mau lihat. Nah, klik OK, maka sampai dari tanggal 4 sampai 28 Mei ini ternyata John Henry pernah melakukan pembayaran satu kali, yaitu jenis pembayaran satu. Jadi ini fleksibel sekali menurut saya teman-teman. Kita bisa lihat pembayaran berdasarkan berdasarkan kelasnya. Kita bisa lihat kelas mana yang paling banyak uang masuknya gitu ya. Kita juga bisa lihat pembayaran berdasarkan item ataupun jenis pembayarannya. Kita juga bisa lihat total uang masuk berdasarkan tanggalnya. Lebih detail teman-teman tinggal cetak kartu pembayaran. Nah, di sini tinggal dipilih saja nama-namanya teman-teman, kemudian pilih print, maka akan langsung dicetak. Yang penting printernya aktifkan seperti itu. Alright, I think that's it. Penjelasan singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dan apa saja yang bisa dikerjakan oleh aplikasi ini. Ini dinamis sekali teman-teman, fleksibel sekali teman-teman. Jenis pembayarannya bisa beragam-ragam macam jenis pembayaran kan seperti itu. Biaya pembayarannya juga bisa bervariasi. Jadi tetap bisa dihandle menggunakan aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan tinggalkan pertanyaan teman-teman. Chat langsung kami di WA yang sudah tersedia ataupun teman-teman bisa juga tanyakan langsung di kolom komentar video ini juga bisa. Untuk lebih
informasi lebih detail, teman-teman bisa juga klik link ini. Teman-teman juga bisa melihat berbagai macam aplikasi yang lain yang barangkali teman-teman juga perlukan, seperti template keterlambatan karyawan. Di sini juga ada ya aplikasi pembayaran yang tipe lain. Ada juga di sini kurikulum ya, rapor kurikulum bagi guru gitu ya, kurikulum Merdeka, kurikulum 2013. Nah, ini yang baru tersedia di aplikasi kita saat ini, Kartu Pelajar dan seterusnya. Alright, that's it. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan yang sudah memiliki aplikasi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.